Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu berharap pada hari ini kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yakni tentang Khulafaur Rasyidin. Dan untuk poin-poinnya yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, biografi Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, ada prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan untuk metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada hari ini adalah metode ceramah dan juga diskusi. Baik, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Apa yang kalian ketahui mengenai Khulafaur Rasyidin? Baik, pengganti Nabi Muhammad, benar. Ada lagi? Pemimpin umat Islam setelah Nabi, iya benar juga. Pengganti Nabi Muhammad, pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad, benar juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yakni Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari 2 kata, yakni yang pertama khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk atau mereka yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini merupakan orang-orang yang telah ditunjuk sebagai pengganti Nabi setelah wafatnya Nabi untuk memimpin umat Islam yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Nabi. Siapa saja? Ya, benar. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini merupakan orang-orang terdekat Nabi dan juga orang-orang yang paling depan dalam membela agama Islam. Baik, masuk pada pembahasan yang kedua, yakni kita akan mengetahui latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Bagaimana asal-usul mereka ini? Jadi, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nah, menjelang akhir hayatnya ini, kesehatan beliau semakin hari semakin menurun. Beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengimami umat muslim sholat 5 waktu, sehingga beliau langsung menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan sebagai imam sholat 5 waktu itu tadi. Nah, kemudian setelah wafatnya Rasulullah, perselisihan terjadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor karena wafatnya Nabi ini tidak meninggalkan wasiat atau tidak memilih pengganti beliau untuk memimpin umat Islam. Nah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini merasa kaumnya lah yang paling berhak untuk menggantikan Nabi setelah wafatnya beliau. Yang pertama ada kaum Muhajirin. Nah, dari kaum Muhajirin ini menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya Nabi Muhammad ini. Nah, ini dari kaum Muhajirin ini beralasan karena kaum Muhajirin ini merupakan
orang-orang yang pertama dan yang mendampingi sejak awal dakwahnya Nabi, kemudian dan Abu Bakarlah yang ditunjuk oleh Nabi sebagai pengganti imam untuk menjadi imam sholat 5 waktu itu tadi. Nah, kemudian di pihak lain dari kaum Ansor merasa kandidat dari kaumnya lah yang paling berhak, karena menurutnya Islam ini dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan atau kemajuan ini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau setelah mendapatkan bantuan dari kaum Ansor. Dan dari kaum Ansor ini mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Nah, setelah perselisihan terjadi ini, akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab yang kemudian ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan juga nantinya diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Khulafaur Rasyidin yang pertama atau pengganti kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi begitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui biografi para Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama ada biografi Abu Bakar. Nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr Al-Quraisy Al-Taimi. Kemudian ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim, ibunya Ummu Khair dan ayahnya Abu Quhafah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat-sifat yang sangat baik, diantaranya seperti berani, kokoh pendirian, ramah, kemudian azimah. Azimah ini merupakan memiliki keinginan yang kuat. Kemudian beliau juga seorang faqih. Faqih ini orang yang paham terhadap syariat Islam. Beliau juga sabar, rendah hati, wiroi. Wiroi ini bersikap hati-hati atau selektif terhadap sesuatu hal. Kemudian zuhud dan juga tawakal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini wafat di usianya yang ke-63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit. Kemudian keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq ini salah satunya adalah ketika beliau diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengimani Allah dan juga dirinya, maksudnya dan juga mengimani Nabi Muhammad ini, beliau langsung membenarkan dan juga mengimaninya tanpa ragu. Kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar juga langsung membenarkan tanpa sedikit pun ada keraguan dalam dirinya. Baik, beralih ke biografi Khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Nama aslinya yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Haf al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah atau kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab ini memiliki julukan Al-Faruq. Al-Faruq sendiri memiliki arti yakni pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Kemudian Umar bin Khattab ini juga memiliki sikap-sikap yang terpuji. Di antaranya beliau ini merupakan orang yang sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah orang yang sangat sederhana, tegas dan juga beribawa. Nah, Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab ini memiliki cincin. Nah, di cincinnya ini bertuliskan sebuah nasihat yang nasihat untuk dirinya sendiri yang kurang lebih maknanya ini bunyinya, cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Lanjut
pada biografi Utsman bin Affan atau khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan ini nama aslinya Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdusyam, dan neneknya Ummu Hakim Al-Baidha binti Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasulullah dari pihak bapak. Utsman bin Affan ini juga memiliki sikap atau akhlak yang sangat mulia. Beliau juga seorang yang pemalu, dermawan, dan juga seorang yang sangat terhormat. Dikatakan bahwa Utsman bin Affan ini merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Masuk pada biografi khalifah yang terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Nah, hubungan kekerabatan antara Rasulullah dan juga Ali bin Abi Thalib ini dikatakan sangatlah dekat. Hal ini tercermin dari perkataan Rasulullah, yakni anta minni wa anna minka, yang artinya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu seandainya Islam itu Nabi Muhammad Rasulullah, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di akhir hayatnya Ali bin Abi Thalib ini meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Mulzam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Mulzam saat sedang melaksanakan sholat. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang pertama kali masuk Islam atau asabiqunal awalun dari golongan anak-anak. Kemudian beliau ini juga merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga juga, seperti tadi yang dikatakan pada Utsman bin Affan. Nah, ini kita selanjutnya akan mengetahui prestasi-prestasi dari masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini prestasi oleh Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin umat Islam kurang lebih selama 2 tahun. Prestasi yang pertama adalah menumpas kelompok pembangkang. Nah, setelah wafatnya Rasulullah ini terdapat golongan-golongan yang kembali memeluk agama atau tradisinya yang lama, yakni menyembah berhala. Terus ada pula golongan yang menolak untuk membayar zakat, karena mereka atau golongan-golongan ini menyatakan bahwa mereka ini hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika setelah Nabi Muhammad wafat, ini tidak ada alasan bagi mereka untuk menepati janjinya itu lagi. Tidak hanya di situ, ada juga orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi palsu. Di antaranya, sebagai nabi atau nabi palsu. Di antaranya orang yang mengaku sebagai nabi ini adalah Musailamah Al-Kadzab. Jadi, kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang membangkang ini tadi oleh Abu Bakar ditumpas atau diperangi. Kemudian prestasi yang kedua yakni kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang-perang yang berlangsung ini yakni berdampak pada banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga Umar bin Khattab pada saat itu memberi saran kepada Abu Bakar untuk mulai membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar langsung menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin dari pengumpulan Al-Quran. Kemudian prestasi yang ketiga yakni perluasan wilayah.
Nah, untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk menyebarkan Islam ini, wilayahnya semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid bin Harithah ke Suriah. Kemudian juga merambah ke seperti ke Kekaisaran Persia dan juga Bizantium. Kemudian kita akan mengetahui prestasi dari khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua. Nah, Umar bin Khattab ini memerintah kurang lebih selama 10 tahun. Baik, prestasi yang pertama adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi perluasan dakwah Islam yang dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Yang kemudian secara berturut-turut dakwah Islam ini diperluas sampai ke Suriah, ke Persia, dan juga ke wilayah Mesir. Prestasi yang kedua, yakni mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau membentuk Baitul Mal dan juga Dewan Perang. Nah, Baitul Mal ini merupakan sebuah bagian yang memiliki tugas untuk mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang merupakan bagian yang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Kemudian, prestasi Umar bin Khattab yang ketiga, yakni menetapkan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab ini menetapkan kalender Hijriah berdasarkan permulaan tahun Islam, yakni pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini disebabkan karena hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Nah, prestasi yang keempat atau yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang keempat ini adalah Dewan Pemilihan Khalifah. Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang nantinya akan mencari penggantinya, khalifah setelahnya. Dewan tersebut berisikan 6 anggota sahabat yang saat itu dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Di antaranya, ke-6 anggota dewan itu adalah yang pertama Utsman bin Affan, kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat ada Zubair bin Awam, yang kelima ada Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lanjut pada prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Prestasi yang pertama ini adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran atau Mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini dilakukan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Karena pengkodifikasian Al-Quran ini dilakukan karena banyaknya terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat yang ada pada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Dengan semakin banyaknya umat Islam yang dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam ini, awalnya Masjid Nabawi diperluas oleh Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan renovasinya oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga ada pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah-wilayah negara seperti Afrika, Siprus, dan juga Konstantinopel yang wilayah negaranya ini banyak diliputi oleh lautan. Yang keempat, perluasan wilayah dakwah Islam. Seperti khalifah-khalifah yang sebelumnya, Utsman bin Affan ini juga melakukan perluasan wilayah dakwah Islam, di antaranya seperti ke Khurasan, Armenia, Tunisia, Rai, Azerbaijan, Amurian, dan juga Siprus.
baik masuk pada prestasi khalifah yang terakhir, yakni prestasi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memimpin umat Islam kurang lebih selama, ada yang mengatakan 5 tahun dan juga ada yang mengatakan 6 tahun. Prestasi yang pertama yakni mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan juga efisien, sehingga dengan adanya pejabat-pejabat yang kurang cakap ini diganti. Beliau menggantikan pejabat-pejabat yang pekerjaannya ini kurang cakap dan juga melakukan korupsi. Ali bin Abi Thalib ini mencabut semua fasilitas-fasilitas pejabat yang ada, yang didapat dari hasil yang tidak benar. Kemudian prestasi yang kedua yakni membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, banyak kerabat dari Utsman bin Affan ini, pejabat-pejabat yang diberikan fasilitas negara, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib ini, beliau menyita semua harta para pejabat tersebut sehingga kemudian disimpan di Baitul Mal dan nantinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, sehingga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bacaan Al-Quran dan juga hadis, jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memajukan ilmu nahwu pada masa itu. Dan prestasinya yang keempat yakni pembangunan kota Kufah. Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah ini secara khusus karena kota Kufah ini dapat dilihat perkembangannya menjadi sebuah pusat dari ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Jadi, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini ya? Ya benar. Yang pertama mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua mengenai latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga ada biografi Khulafaur Rasyidin, dan yang keempat ada prestasi Khulafaur Rasyidin. Baik, Ibu berharap kalian semua selalu semangat untuk belajar dan mampu mengambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah dari apa yang telah kita pelajari. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.